Oke teman-teman, balik lagi di cerita saham episode 4. Jadi gua mau ceritain trading gua di SCMA. Kita pakai satu indikator teknikal lagi aja, nggak usah banyak-banyak. Kali ini gua mau jelasin pakai Fibonacci retracement. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat bareng-bareng, SCMA ini pergerakannya kurang lebih dari awal tahun ya. Dari awal tahun sampai sekitar bulan Mei dia downtrend, lalu dari bulan Mei sampai bulan ini dia lagi uptrend. Nah, kurang lebih pergerakan SMA-nya seperti ini. Nah, SMA ini masuk watchlist gue kemarin, menarik tuh saat dia sudah berhasil breakout dari high sebelumnya. Kalau misalkan bisa gue tarik garis di sini, which is di tanggal 30 Juni nih dia masuk di watchlist gue karena dia berhasil breakout dari high sebelumnya gitu. Nah, tadinya rencana gue entry itu adalah di titik ini. Kalau misalkan kita bisa bikin areanya tuh, nah kira-kira nih di sini nih gue mau entry-nya. Karena ini adalah support dari historical sebelumnya yang resistance. Gua kira awalnya pergerakannya akan seperti ini, dia mantul ke sini terus ke titik ini baru naik lagi. Nah, ternyata dia jebol sampai bawah sini, melebihi titik supportnya, sehingga gue perlu memastikan bahwa high sebelumnya itu lebih tinggi dari high yang ini. Jadi artinya dia harus lebih tinggi dari level garis yang ini. Itu untuk memastikan bahwa SMA lagi bergerak uptrend, karena bisa aja dia cuma naik sampai sini terus dia akan turun lagi. Itu bisa terjadi. Maka kalau dilihat dari sini di tanggal 30 Juni dia berhasil closing di atas high sebelumnya. Maka setelah lewat 30 Juni ini SCMA masuk ke watchlist gue untuk gue entry. Nah, seperti biasa sebelum kita entry kita harus menentukan titik support dan resistance-nya. Ini gue hapus ya teman-teman. Nentuin titik support dan resistance-nya selain dari yang video gue sebelumnya itu dari historicalnya ya, dari sini kelihatan nih titik-titik support dan resistance-nya. Bisa juga pakai tools namanya Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement ini kalau gue ngelihatnya ya, ini tuh menunjukkan titik potensial sebagai support dan resistance. Nah, tools ini tuh kalau yang gua berdasarkan pengalaman gue ya di sini dan berdasarkan memang teorinya di sini, Fibonacci retracement ini menunjukkan titik potensial yang bisa berlaku sebagai support dan resistance. Teman-teman bisa googling sendiri, udah banyak banget penjelasan tentang Fibonacci retracement. Jadi di video kali ini gue bakal nunjukin gimana cara makainya. Nah, kalau kita lihat trennya yang tadi udah gue bahas di awal tahun sampai akhir tahun, sampai bulan Mei dia bergerak downtrend. Jadi membentuk high
high yang tertinggi dan low terendahnya. Kita bisa tarik tuh untuk jadi titik Fibonacci-nya. Ini gue geser biar teman-teman lebih jelas. Nah, kurang lebih tadi titik ini ada di level, kita tarik dari swing tertingginya ada di level 2500 sampai swing terendahnya di 1380. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa di angka-angka Fibonacci-nya ini 0,786, 0,618, 0,5, 0,382 dan 0,236 itu sangat berpotensi menjadi support atau resistance dari pergerakan saham SCMA ini gitu. Kenapa bisa potensial di titik ini? Balik lagi gue kasih tauin itu, teman-teman bisa googling kenapa angka-angka 0,786, 0,618 dan lain sebagainya ini bisa jadi titik potensial untuk support dan resistance gitu. Nah, kurang lebih di sini gue berarti dapat nih titik-titik yang berpotensi menjadi support dan resistance-nya. Kalau misalkan bisa gue garis nih, ada di sini, terus juga 0,5-nya, lalu juga 0,382-nya. Nah, karena tadi gue baru dapat konfirmasi dia breakout resistance itu di 30 Juni dan baru masuk watchlist gue, jadi di sini titik ini sangat berpotensi menjadi supportnya dia. Maka dari itu gue menentukan untuk entry sahamnya itu di sekitar garis supportnya ini. Nah, kurang lebih di sini. Nah, dari pengalaman trading gue kemarin itu gue entry di level yang dekat dengan titik supportnya berdasarkan Fibonacci ini. Gue entry tuh di sekitar 1800 ya, kalau nggak salah tuh tanggal 5 Juli deh, 5 Juli di 1800. Nah, gue tuh buy tanggal 5 Juli di 1800 untuk SMA, which is di sini. Karena di sini dari tanggal 1 dan 2 Juli ini gue monitoring nih si pergerakan SMA-nya dan tidak close di bawah supportnya dia, sehingga di 5 Julinya gue memutuskan untuk entry di 1800. Nah, sampai kemanakah si saham SCMA ini akan bergerak gitu? Kalau kita lihat dari Fibonacci, dia resistance selanjutnya itu di 0,5-nya di 1940 dan 0,618-nya di 2070. Nah, kemarin itu trading plan-nya gue bikin TP di area 0,618-nya. Jadi kurang lebih pergerakannya kemungkinan gini nih, teman-teman. Nah, dari yang tadi dia downtrend, kemudian dia bergerak naik sampai ke 0,618-nya, dia lanjut downtrend lagi. Nah, kemungkinan gini nih pergerakan si SMA-nya. Apakah sudah pasti seperti ini? Bisa aja enggak, bisa aja memang dia downtrend sampai bulan Mei, lalu dia di sini lanjut membentuk high yang lebih tinggi dari high yang dibentuk di awal tahun kemarin yang di Juni di sekitar 2500 ini. Nah, ini bisa juga terjadi. Tapi dari Fibonacci retracement kita tahu bahwa di level 2070 angka 0,618 Fibonacci-nya di sini juga berpeluang sebagai high selanjutnya, karena di sini adalah titik resistance-nya. Nah, ini gua hapus biar
kebanyakan garis. Jadi target price gua itu di sekitar sini. Nah, di garis resistance berdasarkan Fibonacci-nya. Nah, gua ngeset di sekitar 2040 sampai 2090 lah, dengan anggapan bahwa resistance selanjutnya itu di 2070, dan ternyata tidak menunggu lama. Gue entry 5 Juli dan 6 Juli itu udah langsung sampai ke level itu. Jadi kemarin itu waktu 6 Juli tuh gue sell di 2040. Nah, gue sell 6 Juli di 2040 karena gue tahu level resistnya itu di 2070. Jadi gue mentargetkan profit gue itu beberapa tick sebelum di titik resistnya gitu. Jadi di 6 Juli gue berhasil taking profit di 2040. Nah, ini biar experience-nya lengkap, seperti yang video sebelumnya gue kasih lihat trade confirmation gue. Di sini gue buy di 5 Juli itu di 1800, di harga 1800. Lalu di 6 Julinya sesuai dengan trading plan yang sebelumnya telah gue rencanakan, itu gue berhasil taking profit di angka 2040. Jadi dari trading gue yang kali ini gue profit sekitar 13%. Nah, kenapa enggak, pertanyaan selanjutnya, kenapa enggak gue taking profit di titik-titik di atas resistance nih dan lain sebagainya. Kembali lagi ke trading plan. Jadi nggak ada yang tahu ini sahamnya akan bergerak sampai setinggi apa. Yang membuat kita konsisten profit itu adalah trading plan kita itu sendiri gitu. Jadi kalau sebelumnya gue udah nentuin gue akan taking profit di level resistance yang ini, dan gue tuh harus istilahnya comply atau patuh sama trading plan yang udah gue tentuin di awal gitu. Jadi gue sell di 2040 karena bisa aja saat dia bergerak ke atas ini rejectionnya besar, jadi turun lagi ke bawah level yang harusnya gue taking profit, itu bisa banget terjadi gitu. Contoh nih, pergerakannya bisa aja dia saat naik ke sini, saat open market ya rejectionnya lebih turun lagi, akhirnya bisa close di bawahnya sini gitu. Nah, ini bisa banget nih terjadi. Jadi kalau misalkan saat harganya naik ke sini kita nggak taking profit sesuai trading plan kita nggak tahu nih ke depannya dia akan close di atas apa close di bawah resistance itu. Jadi penting untuk kita mematuhi trading plan. Mungkin nanti jadi video selanjutnya ya, video di segmen insight itu pentingnya trading plan seperti apa, nanti bakal gue jelasin lebih jelas lagi. Nah, dari pengalaman gue yang trading SMA ini, gue profit sekitar 13%. Dan selanjutnya kita bahas pergerakan selanjutnya nih teman-teman. Akankah SMA lanjut membentuk higher yang lebih tinggi dari awal tahun? Akankah SMA membentuk higher yang lebih tinggi dari awal tahun, yaitu di 2500? Akankah lanjut uptrend atau dia mentok di resistance 0,786 atau 2260 dan lanjut turun lagi gitu. Nah, yang gue bisa pastikan adalah saat ini kalau kita lihat dari bulan Mei sampai bulan Juli, saham SMA ini bergeraknya lagi uptrend. Akhir Mei sampai present ya, sampai sekarang ini bergeraknya lagi uptrend.
market di sini ya. Akhirnya sampai dengan waktu sekarang itu bergeraknya lagi uptrend, maka kita bisa ngambil kesempatan untuk profit nih dari saham SCMA ini. Kedepannya gimana pergerakannya kira-kira? Kalau trading plan gua adalah sebelumnya yang resistance yang berhasil dijebol ini akan menjadi new support ya, new supportnya gitu. Jadi garis yang berhasil dijebol dia akan menjadi new supportnya, artinya ada kemungkinan sahamnya akan bergerak seperti ini. Dia berhasil breakout dari resistance, terus pullback ke supportnya, terus lanjut naik. Ada kemungkinan seperti ini, atau dia breakout di sebelahnya mungkin ya. Dia breakout dari level new supportnya, kemudian kena resistance selanjutnya di 2260 ya berdasarkan Fibonacci, lalu dia lanjut turun ke bawah dan dia nggak jadi uptrend. Itu juga mungkin. Jadi ada dua kemungkinan, dia akan lanjut uptrend atau dia reversal ya, balik menjadi downtrend lagi. Nah, trading plan yang paling baik tuh kayak gimana? Trading plan yang paling baik adalah kita membeli di area new supportnya kalau menurut gue ya. Jadi trading plan selanjutnya adalah gua membeli di area new supportnya, dan kemarin itu gua udah entry lagi di SCMA tanggal 19 Juli itu di level 2050, di angka 2050. Nah 2050 itu tuh di sekitar area new supportnya ini gitu. Nah jadi secara risk rewardnya kita udah aman nih, karena kita udah entry di area new supportnya. Kalau misalkan skenario ke depan yang terjadi adalah seperti pergerakan yang gue bikin ini, uptrend, maka harusnya dia akan mantul di level supportnya untuk kemudian lanjut uptrend ke level 2500 nih, yang paling dekat resistance selanjutnya 2500. Nah, jadi area taking profit kita selanjutnya bisa di titik 2500, bisa di sini, bisa juga di resistance terdekatnya di 2260-an 70-an lah, bisa di sekitar sini. Nah, apa jadinya kalau skenario downtrend yang terjadi di kedepannya? Tentu kita harus pasang stop loss. Jadi gua pasang beberapa tick dari level entry gua. Misalkan gua masuk di 2050, gua pasang stop lossnya di level di 2030, karena dari historicalnya, kalau misalkan nih teman-teman bisa lihat nih, pernah ada rejection nih di 2030 nya gitu. Jadi kalau misalkan bisa gua tuliskan target TP areanya itu, area satunya itu di tadi di 2000, sekitar 2260, TP area 2 nya di 2500, stop lossnya kalau jebol 2030. Nah, kurang lebih trading plan-nya seperti ini teman-teman untuk SCMA nya. Nah, ini trade confirmation yang gua buy di 19 Juli itu di 2050. Jadi di sini gua udah entry di 2050 dan
saat ini lagi menunggu pergerakan SMA akan seperti apa. Kalau misalkan dia jebol 2030, gue akan cut loss. Tapi ini feeling gue sih akan lanjut uptrend ya, cuman lagi-lagi pergerakan harga saham tidak ada yang tahu ke depannya, maka kita hanya bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi untuk pergerakan ke depannya si SCMA ini kurang lebih kalau dari gua rencananya seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, cara pakai Fibonacci retracement-nya ini bisa teman-teman gunain untuk mengetahui level support dan resistance dari pergerakan saham. Dengan mengetahui level support dan resistance-nya, berarti teman-teman bisa menentukan titik entry dan juga titik teman-teman taking profit-nya. Oke, thank you.